Pemirsa, sidang kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR serta perintangan penyidikan kasus Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi ahli bahasa dari Universitas Indonesia. Dalam agenda sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Frans Assisi, datang sebagai saksi ahli bahasa. Dalam kesaksiannya, Frans menegaskan tidak ada korelasi antara dugaan perintah Hasto Kristianto untuk menenggelamkan ponsel dengan dalih yang disampaikan stafnya Kusnadi soal melarung pakaian. Dalam sidang ini sempat terjadi adu argumen antara saksi ahli dan tim kuasa hukum Hasto terkait arti atau makna dari kata menenggelamkan. Sebelumnya, Kusnadi, staf Hasto Kristianto, menjelaskan soal perintah menenggelamkan dalam pesan WhatsApp yang berarti melarung pakaian. Metodologinya sudah saya jelaskan tadi. Itu lebih ke hubungan antar sebab akibat. Itu yang bisa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Ya, pemirsa, dalam pidatonya Presiden umumkan kenaikan gaji hakim dengan paling tinggi 280%. Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Mensesnek Prasetyo Hadi hingga Seskap Teddy Indrawijaya saat memasuki ruang acara. Prabowo langsung disambut yel-yel yang dinyanyikan oleh para calon hakim. Pengukuhan hakim di tahun ini dilakukan setelah 5 tahun negara tidak mengangkat hakim, di mana pengangkatan hakim kali terakhir pada 2020. Saat berpidato, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim, di mana hakim paling junior, di mana kenaikan paling tinggi yakni 280%. Sebetulnya masalah gaji itu adalah paragraf kelima. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 paragraf lagi. Tapi udahlah, aku langsung aja deh. Ya. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya, Pak. Jadi saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya. Tapi intinya saya menegaskan betapa pentingnya para hakim. Anda adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok,
hakim yang tidak bisa dibeli, hakim yang cinta keadilan, hakim yang cinta rakyat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Rakyat Indonesia tergantung sama para hakim. Dan saya sebagai mandataris, saya sadar itu, dan karena itu saya perintahkan menteri-menteri saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Cari uangnya. Enaknya jadi presiden tuh tinggal perintah-perintah. Yang pusing menteri-menteri, terutama menteri keuangan. Saya minta dinaikkan. Datang ke saya, segini Pak, kurang. Kalau perlu anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saya jadi presiden, saya kaget. Saya tanya, gimana kondisi hakim? Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Saya dapat laporan ada hakim yang masih kontrak tidak punya rumah dinas dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan, mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan perumahan dan gaji. Saya kira saya langsung aja ya. Sebetulnya masalah gaji itu adalah paragraf kelima. Jadi masih ada 1, 2, 3, 4 paragraf lagi. Tapi udahlah, aku langsung aja deh. Ya. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya Pak. Jadi saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Sabar. Saya sudah lihat angka-angkanya, negara kita kuat, negara kita makmur, negara kita kaya.
Wah pemirsa, gaji hakim ini di Indonesia tahun lalu resmi naik setelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menekan peraturan pemerintah tentang hak keuangan dan fasilitas hakim 2 hari sebelum masa jabatannya berakhir. Lalu berapa besaran gaji dan tunjangan hakim saat ini? Gaji hakim terbaru terbagi atas golongan dan masa kerja. Untuk golongan 3, besarannya tergantung masa kerja, yakni mulai dari Rp2.785.000 untuk minimum 1 tahun hingga Rp5.180.000 untuk masa pengabdian 32 tahun. Untuk golongan 4 juga tergantung masa kerja, yakni mulai dari Rp3.287.000 hingga Rp6.373.000. Untuk tunjangan hakim ditentukan oleh lingkungan peradilan tempat hakim tersebut bekerja. Tunjangan hakim pada pengadilan tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer tinggi mulai dari Rp38,2 juta untuk hakim madya muda hingga Rp56,5 juta untuk hakim ketua. Untuk hakim pada pengadilan khusus 1A mulai dari Rp19,6 juta untuk hakim pratama hingga Rp37,9 juta untuk hakim ketua. Untuk hakim pada pengadilan kelas 1A dan Dilmil tipe A mulai dari Rp16,5 juta untuk hakim pratama hingga Rp32,9 juta untuk ketua. Untuk hakim pengadilan kelas 1B dan Dilmil tipe B mulai dari Rp14 juta untuk hakim pratama hingga Rp28,4 juta untuk ketua. Dan pemirsa, untuk hakim pengadilan kelas 2 mulai dari Rp11,9 juta untuk hakim pratama hingga Rp24,6 juta untuk ketua. Dan Presiden Prabowo Subianto memang beberapa kali mengutarakan niatnya untuk menaikkan gaji para hakim di Indonesia. Hal itu dilakukan agar para hakim tidak mudah disogok. Presiden Prabowo Subianto mengutarakan kembali niatnya untuk menaikkan gaji hakim di Indonesia. Menurut Prabowo, kenaikan gaji agar para hakim tidak mudah disogok, sehingga hukum bisa lebih ditegakkan dengan baik. Begitu banyak kebijakan kita yang akan kita lakukan untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan rakyat kita dan ASN kita dan guru-guru kita, pejabat-pejabat kita semuanya. Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Prabowo juga pernah menyampaikan rencana menaikkan gaji hakim pada April lalu, yakni saat ia geram menyaksikan sejumlah hakim ditangkap penyidik Kejaksaan Agung lantaran ketahuan menerima suap. Prabowo menyebut akan memerintahkan Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk mendiskusikan hal ini. Sebelumnya, beberapa hari sebelum purna tugas, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah menaikkan gaji hakim hampir 2 kali lipat pada Oktober 2024.
Terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Lanjut. Keputusan ini dibuat usai para hakim mengadukan nasibnya ke DPR dan Komisi Yudisial. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2024 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, gaji pokok hakim ditentukan berdasarkan masa kerja dan golongan. Gaji pokok terendah senilai Rp2.785.700 dan tertinggi dengan masa kerja 32 tahun Rp6.373.200 per bulan. Selain gaji pokok, hakim juga mendapatkan tunjangan yang besarannya berdasarkan tingkatan jabatan, yakni mulai dari Rp11.900.000 hingga Rp56 juta per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Gaji hakim yang melesat bahkan tembus hampir 3 kali lipat diharapkan seiring dengan integritas yang meningkat. Ya, tapi benarkah pemirsa kenaikan gaji akan menjauhkan hakim dari godaan suap? Mereka duduk di kursi tinggi, berselimut toga hitam rapi. Dikenal sebagai wakil Tuhan di muka bumi, tempat terakhir rakyat menggantung harap dan nurani. Namun, palu diketuk bukan oleh kebenaran, melainkan oleh harga dan pesanan. Satu persatu hakim terjerat, bukan karena salah langkah, tapi karena sengaja melangkah ke arah yang gelap. Pertengahan April lalu, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sebagai tersangka baru dalam kasus suap vonis bebas koruptor. Ketiga hakim diduga menerima suap Rp22,5 miliar terkait vonis lepas terhadap 3 perusahaan besar yang melakukan korupsi ekspor minyak sawit mentah. Ketiga tersangka adalah Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Juyamto selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dari ketiga tersangka, penyidik menyita sejumlah uang, motor, hingga mobil mewah sebagai barang bukti. Di kasus lain, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang sebelumnya duduk di kursi tinggi harus menikmati sebagai pesakitan yang duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erintuah Damanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Hanindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai Rp1 miliar dan $308.000 Singapura dengan total sekitar Rp4,67 miliar. Permainan kotor ini pun melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung yang seharusnya sebagai tempat tertinggi mencari keadilan, Zaraf Rikar. Dari penangkapan Zaraf Rikar, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap Majelis Hakim Kasasi perkara Ronald Tanur sebesar Rp5 miliar agar putusannya menguatkan vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Kini, gaji mereka menjulang tinggi, cukup untuk hidup tanpa perlu menjual diri, agar publik berani bermimpi bahwa palu hakim akan berdentang tanpa bisa dibeli. Lalu apa kata warga terkait kenaikan gaji hakim dan berikut pendapat mereka. Kalau menurut saya sih saya setuju ya, karena dengan gaji hakim yang tercukupi jadi meminimalisir yang namanya korupsi dan saling suap menyuap gitu. Tapi kalau misalnya mungkin dari kamu kan mau masuk hukum nih, Iya. Misal dari kamu sendiri
itu ada nggak maksudnya kayak kemungkinan dari masyarakat lain merasa kayak tidak ada? Mungkin ada yang merasa ketidaksetaraan, cuman enggak sih menurut aku ya. Enggak. Oke deh, kalau gitu makasih banyak. Iya. Rasya, boleh dijelasin kalau dari kamu tanggapannya seperti apa dengan Prabowo menaiki gaji hakim? Kalau menurut saya sih ya, karena kan Indonesia juga punya banyak kebutuhan. Nah, jadi kalau menurut saya, kayak gaji hakim tuh harusnya menjadi prioritas terakhir mungkin, bukan yang utama. Jadi kalau menurut saya sih, lebih baik ya program-program lainnya tuh dibenerin dulu, dan baru akhirnya bolehlah tentang ini, naikin gaji hakim. Oke deh, kalau gitu Rasya, makasih ya. Iya, makasih. Lapar. Gimana Kak? Oke, Bang Farul, bagaimana tanggapannya Presiden Prabowo menaikkan gaji hakim? Kalau untuk gaji hakim ya bagaimana ya, sedangkan kita aja deh yang ojol nih gimana nih biar sejahtera, hidupnya enak ya kan, dari potongan-potongan kemarin tuh yang habis di demo ya kan, sedangkan hakim kan udah ada nominal gajinya lah, masa mau ditaikin lagi. Yang lebih sejahteranya ojol nih ya orang rakyat-rakyat kecil lah. Jadi Bang Farul nggak setuju atau gimana? Ya kalau setuju nggak setuju sih kayaknya kurang deh ya. Kalau kita yang disejahterain mungkin makin banyak aja deh yang hidup yang nggak susah kayak kita.